Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita di Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan siang hari ini kita bersama Bapak M. Ahsin, Divisi Teknik Penyelenggara KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, Pak Ahsin. Ya, siang Mas Jamil. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami Mas. Senang kalau ketemu Pak Ahsin itu selalu murah senyum, selalu senyum tiap hari. Kalau sampai ketemu Pak Ahsin tidak senyum berarti lagi ada masalah berat. Kanker, mungkin lagi kanker. Tapi kayaknya nggak pernah ada masalah berat ya kan? Alhamdulillah. Iya, terlalu senyum, terlalu banyak senyum atau mungkin pandai menyembunyikan masalah. Kalau punya masalah berat kita letakkan dulu masalahnya. Kan iya. terlalu berat kita letakkan aja. Nggak perlu kepegadaian ya. Katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya. Iya. Pak M. Ahsin kalau ketemu sama beliau itu kita nggak kaget lagi. Sering ketemu ya kan? Nggak kaget lagi. Biasanya kalau ketemu kan kaget. Asin. Itu kalau ketemu di masakan. Wah, asin banget gitu Mas. Ya, kita kawan Rasika. Iya, nanti yang mau nanya-nanya juga silahkan boleh WA di 0856477331111. Silakan aja, dan kita temanya pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ini mungkin bisa dijelaskan apakah sudah dimulai untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk pemilu dan pemilihan 2024 mendatang. Terima kasih Mas Jamil. Saya sangat berterima kasih ini karena kami selalu diberi ruang oleh Rasika dan ruangnya yang sejuk seperti ini. Iya, menyejukkan. Senang ini. Akrab kalau apa Pak Ahsin tuh enak. Akrab sama siapa aja Pak Ahsin, sama saya, makro, sama pohon, sama pintu, sama tembok jendela. Ya kan ini akrab. Tiap hari buka jendela, buka pintu, nyiramin pohon kan akrab itu. Oke. Iya. Jadi memang pendaftaran partai politik ini rangkaian ya pemilu di tahun 2024 ini kan sudah diputuskan ya, artinya pemerintah bersama KPU melalui RDP, rapat DPR telah diputuskan, yaitu saya ulang kembali di 14 Februari tahun 2024. 14 Februari pas Valentine. Pas Valentine itu berarti hari penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Kita kasih suara kita kepada calon-calon pemimpin kita. Karena pertanda gitu. sayang. Kasih. Sama seperti setelah kita kasih kita sayang gitu. Setelah kita sayang kita kasih gitu. Atau gimana? Kasih dulu kita sayang. Tapi kalau saya tuh kalau sama itu juga penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang bener. Kalau punya uang 5 juta tak kasih 500.000. Sayang kalau dikasih semua. Gitu. Ini nggak dapat lainnya gitu. Oke. Ya. Jadi nanti pemilu 2024 nanti di 14 Februari ini kita akan memilih yang pertama memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota legislatif di DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga DPD RI. DPD itu semacam senator ya. Senator. Mewakili daerah. Daerah di masing-masing provinsi. Kalau itu ada 4 nanti yang terbesar itu yang mewakili di fraksi utusan daerah. Kalau dulu ada fraksi utusan golongan. Utusan golongan kalau dulu zaman Orde Baru itu ada utusan golongan. Utusan daerah sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Iya, DPD itu ya. DPD. Nah, dan ini draft ya, artinya KPU RI dalam hal ini masih menyusun draft rancangan tahapan untuk menyongsong pemilu 2024. Dan kalau di draft tahapan itu nanti saat ini masih uji publik dan sebentar lagi mungkin akan dibahas kembali, digodok lagi dengan DPR, kemudian akan segera diputuskan. Karena kalau di draft itu pendaftaran partai politik akan dimulai di bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2022 ini. 22 nih. Pendaftaran Juli, Agustus 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Udah kelihatan positif biasanya kalau 3 bulan tuh ya. Oh gitu. Iya, nanti partai politik apa saja yang harus dipersiapkan partai politik untuk sah mendaftar. Di ketentuan partai politik yang berhak, sebenarnya yang pertama adalah bahwa partai politik itu terdaftar ya di Menkumham. Jadi ada
maka kemarin tadi disampaikan oleh Menkumham juga bahwa partai politik yang terdaftar di Menkumham siapapun itu berhak mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu di tahun 2024 kan Ya, gitu. tentu pakai syarat-syarat ya. Syaratnya Daftar harus ada memenuhi syaratnya ya. apa aja Ada di antaranya syaratnya. mungkin bisa diulang lagi. Nah, syarat partai politik mendaftar itu yang pertama tentunya memiliki kepengurusan kan gitu. Kepengurusan. Nah, dari tingkat pusat sampai tingkatan ranting kan gitu. Mm-mm. Nah, syarat yang utama adalah berarti di provinsi ini harus terbentuk 100%. Di provinsi maksudnya 100%? Berarti DPP ada kepengurusan, kemudian semua provinsi ini terbentuk kepengurusan. Oh, semua provinsi Ya, harus ada- berarti ada berapa provinsi Indonesia itu? 34 34 provinsi ya. Kemudian di masing-masing provinsi ada kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten itu minimal 75% 75%. terbentuk kepengurusan gitu. Oh, ya kalau pusat 100%, Provinsi provinsi 75% kepengurusan di kabupaten dan 50% di tingkat kecamatan. oh 50% di tingkat kecamatan ya. Iya, berarti misalnya dia pengurus partai politik di kabupaten minimal dia 50% ada di kecamatan. Itu terbentuk kepengurusan. Enggak harus 100% Nggak semua 100%, kecamatan betul. ya. Oh, Minimal 50%. Nah, kalau di Kabupaten Pekalongan berarti kan kita ada 19 kecamatan ya, paling tidak minimal berarti 10 kecamatan atau tadi terbentuk. pendaftarannya dimulai atau Nggih. terakhir? Pendaftaran di bulan Agustus. Oh, di bulan yang nanti kan waktu tempo pendaftaran kan tidak begitu lama kan gitu. Tetapi KPU akan memberikan ruang kepada partai politik tingkat pusat ya. Artinya karena pendaftaran kan nanti di tingkat pusat itu sentral. Kemudian nanti pendaftarannya tingkat pusat di draft PKPU seperti itu. Jadi pendaftaran tingkat pusat. Nah, kemudian KPU provinsi, kabupaten nanti menindaklanjuti apa putusan dari masing-masing DPP masing-masing pusat. Apa yang harus dilakukan nanti sesuai dengan PKPU yang berlaku tentunya. Menunggu juknis. Jadi verifikasinya atau ketentuannya syarat untuk ikut partai politik terdaftar di Kemenkumham gitu. Kemudian punya kepengurusan di tingkat provinsi 100%, di tingkat kabupaten 75%, di tingkat kecamatan 5%. Dan pengurus pun tidak harus ada kepentingan juga. Bagaimana pengurus itu bisa dinyatakan sah? Itu di masing-masing tingkatan harus ada minimal 30% keterwakilan perempuan. Oh, keterwakilan perempuan di tingkat di masing-masing tingkatan. Masing-masing dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Oh, 30%. Nah, jadi harus ada unsur perempuannya yang mewakili sebagai pengurus. Di jajaran pengurus harian kan begitu. Jajaran pengurus harian harus ada 30%. Jadi misalnya pengurusnya 5, misalnya hariannya 5 orang, ya berarti minimal 2 harus ada kan gitu. Kalau 2 sudah 30% belum? Sudah ya, sudah. Tapi kalau misalnya 25% aja masih ada toleransi mungkin. Tidak bisa, harus tidak bisa. Maka nanti ada perbaikan kan begitu. Iya. Ya. Ini ada berapa partai politik yang kemarin yang sudah terus ada tambahan lagi enggak? Kalau di pemilu 2019 ini kan di tingkat nasional itu kan ada 16 partai politik. Kemudian lokal itu ada 4 kan gitu. Nah, kemudian lokal itu kayak di Aceh. Ada 4 kan Aceh. Kita kalau nasional itu ada 16. Nah, kemudian nanti di pemilu 2020 tentunya mungkin ada partai-partai baru juga. Jadi mungkin partai yang kemarin itu yang tidak lolos verifikasi bisa mendaftar lagi. Bisa mendaftar lagi. Yang tidak, kemudian mungkin partai-partai baru yang sudah mulai bermunculan kan begitu bisa mendaftar kan gitu. Ya, untuk memang harus perlu dana yang besar juga untuk mendirikan partai politik karena juga harus ada kantornya. Iya, ada kantornya. Ya. Tadi kan saya bilang itu pengurusan ya, sama itu harus ada kantor juga. Nah, kantor yang permanen itu harus di tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu harus ada. Dan itu tidak boleh pindah selama tahapan belum selesai. Oh, nggak boleh pindah sebelum tahapan tempat selesai. Boleh nggak harus miliknya sendiri ngontrak misalnya. Oh, enggak apa-apa. Yang penting itu ada hak itu bahwa itu menunjukkan itu kantor. Itu kalau kantor. Itu nanti saat ada pernyataan domisili yang menyatakan dari mungkin kelurahan, dari kecamatan misalnya bahwa rumah tersebut adalah kantor partai A, partai B, partai C gitu. Enggak ada syarat ketentuan bentuk bangunannya harus gini, harus di jalan raya kayak tempat usaha tidak itu ada. Bebas ya mau di tengah. Yang penting kalau misalnya di tingkat kabupaten berarti ya berdomisili tingkat kabupaten. Jangan misalnya kantor partai kabupaten berarti di Pemalang atau Kabupaten Pekalongan contohnya. Iya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah pemukiman enggak apa. Enggak apa-apa boleh. Kan kadang selama biasanya itu kalau diizinkan kan nanti. Biasanya kalau kantor itu kan biasanya di
jalan raya Jalan ya, raya, aksesnya mudah, tapi itu bukan sebagai syarat. Bukan ya. syarat. Di dalam pun tidak masalah. Artinya tidak harus di pinggir jalan, di perkampungan, misalkan di perumahan itu juga boleh. Artinya itu yang penting syarat tadi kantor itu ada. Iya, terus siapa saja nih yang bisa mendaftarkan partai politiknya? Ya. Tentunya ya tadi saya sampaikan masing-masing yang sudah memiliki kepengurusan ya. Jadi tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan itu bisa mendaftarkan. Nah, WNI, ya itu kan berarti kan dia tentunya sebagai syarat menjadi partai tentunya kan nanti juga ada syarat yang lain kan itu. Saya tadi pengurus kantor ada syarat yang lain. Syarat yang lain misalnya usia juga. Usia nanti di anggota. Jadi syaratnya juga ada anggota partai ya. Jadi ada anggota partai itu nanti per kabupaten itu minimal 1/1000. Ya. Terus siapa saja yang berhak menjadi anggota partai politik kan gitu. Oh, yang berhak itu yang 30% wanita itu kan berhak itu ya kan? Itu kepengurusan itu. Pengurusan. Berhak soalnya kan yang pakai hak itu kan tinggi. Ini Mas James. Ya, kita melihat hak ini. Berarti kalau kita punya dana banyak masih ada hak-hak yang harus kita berikan pada yang lain gitu. Yang berhak. Iya, gitu. yang berhak. Berhak bukan yang gini ya. Atau. Ya. Oke, Asin nanti kita lanjutin lagi dan juga kawan Rasika nanti kita lanjutin lagi obrolan santai kita berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita simak dulu yang satu ini. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Farmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan kawan Rasika kalau mau gabung, mau nanya-nanya,
bisa lewat WA 08564 773 1111. Ya, silahkan saja kawan Rasika, dan kebetulan ini udah ada yang mau nanya nih dari Dedi Irwan di live chatting YouTube Rasika TV Official. Oke, siap. Karena memang kita tayangkan di YouTube kita, kemudian di Instagram, Facebook, kemudian juga aplikasi suara yang saat ini mungkin tidak ada di Pekalongan, lagi keluar kota, keluar daerah, keluar pulau misalnya, keluar dunia, Keluar angkasa. Iya, pakai aplikasi suara. Itu bisa. Wah, keren ya. Iya. Ini pagi Pak KPU, Pak Asin ini mau tanya. Ini kan pendaftaran parpol sudah mau dimulai, yaitu tanggal apa? Perkiraan Agustus nanti, bulan perkiraan Agustus. tanggalnya belum ya. Belum, nunggu. Kalau pelaksanaannya pemilu 14 Februari 2024 serentak ya. Nah, terus kalau pendaftaran untuk petugas KPU kapan ya kira-kira? Terima kasih. Mungkin petugas lapangan kayak badan ad hoc gitu ya. Badan ad hoc ya. Jadi kalau di draft tahapan yang masih digodok ini ya, jadi untuk kita merekrut badan penyelenggara ya, badan ad hoc ya, di tingkat kecamatan namanya PPK, di tingkat desa namanya PPS ya. PPK, PPS. Ya. Kalau KPPS nanti mendekati hari pemungutan gitu. Kalau PPS KPPS KPPS ya, mendekati pemungutan. Nah, untuk PPK dan PPS ini di draft ya, draft artinya yang masih digodok di KPRI untuk rekrutmen badan penyelenggara KPU ini diperkirakan nanti di bulan antara Oktober, November, Desember kita rekrutmennya itu. Oh, tahun ini? Tahun 2022. Ini Mas Didi untuk siapkan fisiknya. Karena memang ini berarti udah siap juga, kayak kalau kemarin kan pada kelelahan ada yang meninggal misalnya. Kalau ini kayaknya serentak ini juga melelahkan atau kira-kira gimana ini? Ini kan jadi kalau kami kan KPU berdasarkan dari pengalaman ya, artinya kita selalu mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan kemarin, kemudian apa yang harus kita perbarui ke depan kan begitu. Jangan sampai kita coro Jawa ini jatuh ke jurang yang sama kan. Iya, gitu. Atau seperti kedelai yang terproses apa? Keledai. Ya keledai, jangan lihat saya keledai gitu aja. Oh gitu aja. Sorry. Saya kan komodo. Ya, tidak mungkin jatuh terproses. Artinya lubang yang kita sama. Artinya berusaha mengevaluasi sehingga bagaimana ke depan itu pelaksanaan lebih baik begitu. Tetapi yang jelas kembali pada manusia itu kan hanya bisa merencanakan. Iya. Ya. Selanjutnya kita tawakal, artinya hasilnya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya tadi apa masih digodok. Karena kalau digodok itu menyehatkan daripada digoreng, minyaknya juga mahal, mengandung kolesterol. Gitu. Tapi jadi belum ada kepastian, cuma sekitar apa tadi? Antara bulan November Desember inilah, November Desember. Iya, Oktober, November, Desember ya untuk Dedi Irwan tadi yang nanya di live chatting Rasika TV Official. Terus ini apa? Kalau pemilu yang kemarin itu kan ada beberapa partai, ya 14 partai, 16 ya. Kalau ada nggak misalnya partai yang kemarin lolos verifikasi terus berikutnya bisa tidak lolos verifikasi karena misalnya tidak mendapatkan kursi, terus pada aras-arasen, terus ya merutuli karena PDW, itu ada nggak? Berdasarkan pengalaman ini ya ada beberapa partai artinya yang kemarin ikut kemudian berpulang ada juga. Tetapi rata-rata biasanya yang sudah punya kepengurusan kemarin sudah ikut pemilu ini kemudian mendaftar lagi biasanya lolos verifikasi. Tapi itu kembali lagi pada nanti kesiapan masing-masing partai politik di tingkat pusat, tentunya didukung di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Karena kan sehingga supportnya itu nanti kan jelas itu. Ya karena kan kadang kawan Rasika atau kita tuh kok lihat loh, keterwakilan partai politik yang kemarin ada 16 kok yang diwakili partainya cuma ini dan itu. Itu memang syaratnya berapa sih persen sih untuk agar mendapatkan kursi di DPR pusat itu untuk partai politik? Jadi untuk partai politik di tingkat pusat ini kan syarat minimal harus memenuhi kuota 4% ya, minimal persennya dari jumlah pemilih. Jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang nyoblos itu minimal 4%. Jadi misalnya jumlah suara yang diperoleh, jumlah suara keseluruhan itu berapa, dia minimal dapat 4%. Nah, kalau tidak dapat 4%, maka perolehan suara kursi di pusat untuk DPR RI ini tidak dapat kursi. Tetapi kalau untuk tingkat di provinsinya, kabupatennya masih
berhak di masing-masing tingkatan. Iya, 4% juga lumayan tinggi. Biasanya kita tuh kalau anu tuh cuma 2,5%. 2,5%. Yang penting ada persenannya. Kalau MC itu ya. MC itu modal suara. Modal suara ya. Kita Modal kan suara. Modal suara kan kita menghubungkan ini harga sekian kan itu dapat berapa? 10 sampai 20%. Oh gitu. Gitu, Mas. Okay. Kalau ikut ngurusin 20%. Lah malah profesi kita. Okay. Ya, tadi itu ya biasanya yang udah ikut biasanya akan bisa ikut lagi karena syarat-syaratnya udah terpenuhi. Ya. Cuma tergantung kesiapan partai politik tersebut ya kan. Mencari suara dan sebagainya. Nah, di antara itu juga tadi Mas, jadi kepengurusan di tingkat masing kabupaten itu juga harus memenuhi syarat minimal jumlah anggota. Oh, ini verifikasinya selain tadi keterwakilan, kepengurusan, perempuan, kemudian tadi ada kantor, juga ada anggota di masing-masing kabupaten itu. Minimal 1/1000 atau 1000 anggota di anggotanya itu minimal 1000 itu. Minimal 1000. Kabupaten itu tertulis, kemudian dicek satu-satu. Iya, nanti itu kan harus terdaftar. Atau acak. Punya KTP dan KTA. Dan syarat pemilih itu sudah menjadi pemilih. Syarat anggota partai itu menjadi pemilih. Usia 17 umur 15 tahun tahun di daftar anggota tidak bisa. Harus sudah terdaftar sebagai pemilih. Oh, jadi mereka harus punya anggota selain pengurus. Yang keterwakilan wanita itu 30%, kemudian ada anggotanya siapa aja nih? Partai A. Partai A. Oh, ini gitu. Jamil. Jamil A, Jamil B, Jamil C, Jamil. Oh, harus itu ya. Terus ada kan kalau secara tertulis kan enak namanya siapa aja atau apa. Itu ada verifikasi atau misalnya di crash check ke lapangan. Ke lapangan. Itu nanti tetap ada, Mas. Jadi nanti di ketentuan pendaftaran partai politik berdasarkan putusan MK kan ya. Kalau dulu kan di tahun pemilu 2019 semua partai politik baik baru maupun partai politik yang lama yang sudah lolos di parlemen itu semuanya kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oh, namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi itu tertulis, kemudian faktual itu kenyataan ya kan. Ya kantornya ada di sini tapi Dilongo dicari nggak ada, ya kan? Misalnya alamat kantor A ternyata di situ bukan kantor, misalnya. Pos ronda dijadiin kantor. Iya. Ternyata itu ya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, faktual. MK itu kalau dulu itu semua diverifikasi. Nah, berdasarkan putusan MK sekarang untuk pemilu 2024 ini, jadi ada 2 ketentuan verifikasi ini. Untuk pendaftaran itu semua harus mendaftarkan, baik partai politik yang sudah lolos parlemen maupun yang belum. Itu semua harus mendaftarkan diri. Yang pertama harus lolos verifikasi administrasi. Nah, partai politik yang sudah lolos di parlemen hanya verifikasi administrasi. Oh, ya ini. Jadi yang sudah lolos di parlemen baik pusat. Enggak, yang pusat aja. Oh, yang pusat aja. Itu hanya verifikasi administrasi. Oh, iya. Verifikasi faktual. Iya, kesannya nggak percaya wong punya kursi nyatanya, ya kan. Nah, sedangkan partai politik yang tidak lolos di parlemen itu di samping verifikasi administrasi juga verifikasi faktual. Juga termasuk partai politik yang baru. Yang baru yang nggak dapat kursi tetap diverifikasi administrasi dan faktual. Yang baru apalagi juga sama aja. Iya. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi dari kawan Rasika Pak Asin. Ya. Nina Warasih. Selamat pagi Pak Asin dan Mas Jamil. Mau tanya nih, kalau ada partai baru daftar, kira-kira bisa enggak dan bisa menyalonkan presiden juga? Oh, nah ini. Partai baru bisa enggak dan sekaligus mencalonkan presiden? Kalau yang berhak nanti mencalonkan presiden itu adalah partai politik yang tentunya sudah pemilu di tahun 2019 kemarin. Ya. Dan itu ada ketentuannya. Ketentuannya untuk mencalonkan partai politik untuk mencalonkan presiden itu kemarin yang di pemilu 2019 lolos di parlemen. Nah, dan juga minimal kan ada minimal ya, berapa persen kan gitu. Nah, itu nanti ketentuannya. Jadi kalau partai politik baru tentunya karena dia belum lolos di parlemen dan dia belum terdaftar artinya ini ya belum bisa mencalonkan. Ya, paling nanti misalnya partai baru kalau nanti ke depan dia di 4 ini lolos baru untuk presiden yang depan lagi bisa mencalonkan. Oh iya, karena memang kalau sekedar lolos belum bisa mencalonkan, karena untuk mencalonkan presiden tuh minimal 20% apa threshold ya. Threshold PT ya, parliamentary threshold. Kalau misalnya partai politiknya A cuma
mendapatkan 5% yang harus gabung Harus sampai gabung, 20%. harus koalisi. Nah, harus koalisi Koalisi. ya. Ini Mbak siapa tadi? Kalau untuk suara sah kan minimal 25% gitu, suara sah. Suara sah 25%. Ya, ini untuk Nina Warasi sudah terjawab. Jadi boleh mendaftar partai baru, tapi untuk mencalonkan presiden untuk pemilu berikutnya, karena memang harus memenuhi syarat ada di parlemen dan juga PT parlemen threshold. Ya. Terus ada lagi nih pagi Mas Jamil dan Pak Asin, saya Mia Nur di Talun. Oh, Talun itu jauh ya, dulu saya pernah datangin. Talun itu kalau kita guyonnya Thailand gitu ya. Talun. Iya. Thailand. Bahasa Arabnya Talun. Thailand itu. Mau nanya nih, biasanya kalau mau jadi salah satu anggota parpol itu gimana daftarnya? Mau jadi salah satu anggota parpol itu gimana daftarnya? Terus apakah bisa lewat KPU? Hehehe. Saya tertarik dengan politik soalnya. Oh, mau jadi anggota partai politik. Apakah bisa lewat KPU atau lewat partai atau gimana? Kalau untuk menjadi anggota partai politik ya bisa menghubungi partai politik, artinya pimpinan partai politik di masing-masing tingkatan, mungkin tingkat desa kalau ada, kemudian tingkat kecamatan atau kabupaten. Oh iya, ada tingkat. Saya minat menjadi anggota partai politik kan seperti itu. Iya. Nanti akan didata. Kalau lewat KPU nanti bukan menjadi anggota partai politik, tapi menjadi badan penyelenggara ad hoc. Ya, yang ad hoc KPPS, PPK. Nah, itu juga biasanya masa kerjanya berapa hari itu kalau KPPS? Biasanya kalau minimal itu terbentuk 6 bulan sebelum pelaksanaan dan dibubarkan maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan. Oh, 8 bulan berarti 8 bulan biasanya. Tapi kalau ini tahapan ini perakiraan di sesuai draft ini nanti antara di bulan Januari itu sudah pelantikan sampai nanti April 2024. Iya, itu terus. Ya, itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nanti diumumkannya di desa, kecamatan atau apa nih, biar masyarakat tahu pendaftaran itu. Ya kita umum di lewat desa, kita umumkan, ditambah di balai desa, kemudian di laman pengumuman KPU, websitenya, di media sosial kita kan gitu. Juga lewat nanti instansi-instansi terkait. Ya, oke, ini untuk siapa tadi? Nia ya, Mia Nur di Talun. Ini kalau mau jadi anggota partai politik ya daftarnya di partai politik sesuai dengan yang diinginkan. Ini kayaknya mewakili rakyat, kayaknya mewakili sesuai dengan visi hati nurani saya. Gitu. Ya, silakan aja yang sesuai tentunya daftar. Oke, nanti kita lanjutin lagi Pak Asin dan juga kawan Rasika. Sekali lagi yang mau ikutan silahkan WA di 085647731111. Tanyakan apa aja yang berkaitan dengan tema kita, yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hai teman pemilih, perlu diketahui bahwa pemilihan umum adalah sarana yang sah dan konstitusional untuk pergantian kekuasaan negara. Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan SK KPU nomor 21 tahun 2022 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau kawin, ya, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Maka jadilah warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihmu pada tahun 2024. Terima kasih. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika.
Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih terus di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan kawan Rasika masih ada kesempatan buat yang mau nanya-nanya untuk kejelasan lebih lanjut tentang tema kita, pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pak Asin, masih kita lanjutkan lagi. Ini untuk alur dan teknis mekanisme verifikasi dan pendaftaran itu apakah seperti pemilu 2019 atau ada penambahan, perbedaan atau ada perubahan gitu? Pada prinsipnya karena peraturannya, undang-undangnya masih sama, sama, artinya alurnya sama. Cuma tadi yang membedakan adalah bahwa persyaratan, ya, artinya persyaratan verifikasi tadi dibagi menjadi dua. Ada yang verifikasi administrasi dan faktual, ada hanya verifikasi administrasi saja, begitu. Nah, hal itu nanti dilakukan pendaftaran lewat KPU RI. Jadi nanti semua partai politik di tingkat pusat DPP itu mendaftar KPU RI. Nanti tentunya akan di breakdown ke masing-masing tingkatan, baik itu provinsi, kabupaten. Iya. Dalam rangka nanti melaksanakan. Maka semua partai politik baik baru maupun yang lama harus mendaftarkan KPU. Karena syarat untuk menjadi peserta pemilu itu harus mendaftar. Harus mendaftar di Kalau KPU. tidak mendaftar ya walaupun ada partai tidak bisa menjadi peserta pemilu kan. Ya, dan syarat-syaratnya tadi diverifikasi. Ada tadi kepengurusan, anggota dan sebagainya. Kemudian setelah lolos administrasi diannya tadi. Jadi administratif semua harus lolos, termasuk anggota tadi per 1000 itu. Per 1000 itu. Masing-masing kabupaten. Dan itu berarti dibuktikan dengan KTP elektronik dan KTA. Kartu tanda anggota. Partai politik kan begitu. Itu administrasi malah memudahkan ngecek ya. Ngecek, iya. Berarti apa? KTCA, KTA-nya ada, itu berpasangan. Kemudian juga dicek juga. Cek. Nah, misalnya ada 1000 terus ada 2 yang meninggal, berarti harus suruh nambah lagi. Makanya tadi bagi partai politik yang kemarin sudah ikut verifikasi di tahun 2019, maka ini nanti diberi kesempatan KPU untuk mengupdate. Update kembali, melalui SIPOL. Nah, KPU RI mengajarkan dengan SIPOL, sistem informasi aplikasi partai politik. Nah, jadi partai politik untuk menginput ke SIPOL, kita jaga server KPU RI, diantaranya kepengurusannya, SK-nya, kemudian anggota yang di per 1000 itu juga dimasukkan. Nah, bagi partai lama, maka untuk mengupdate anggota. Mungkin anggota yang sudah lama ini bisa jadi mungkin sudah meninggal dunia, atau anggota yang lama ini sudah pensiun, artinya dia purna, artinya dulu dia warga sipil, sekarang dia ternyata menjadi TNI Polri, maka harus dikeluarkan. Atau dia juga diangkat menjadi pegawai negeri, pindah partai, maka itu harus diupdate oleh partai politik masing-masing. Kalau pindah alamat, selama masih di tingkat kabupaten masih dibenarkan, tetapi itu juga harus dibenahi juga. KTP-nya misalnya tadinya Mas Jamil, misalnya tadinya di Kelunjukan Seragi, nah sekarang pindah di Wiradesa, maka harus diperbarui juga kan alamatnya, karena KTP-nya kan harusnya berubah. Kecuali kalau pindah domisili beda. KTP Mas Jamil masih di Seragi, walaupun sekarang domisilinya di Wiradesa, tetap kan domisilinya tetap KTP-nya tetap Seragi. Iya. Gitu, Oke, terus pendaftaran untuk partai politik ini apakah sekalian bersamaan dengan capres atau kepala daerah? Tidak. Jadi untuk pendaftaran partai politik awal. Jadi nanti di peserta pemilu tadi saya katakan tadi itu. Peserta pemilu itu ada 3 nanti. Peserta pemilu dari calon presiden dan presiden, kemudian peserta pemilu dari partai politik, dan yang ketiga peserta pemilu dari DPD tadi. Perseorangan kan gitu. Jadi beda-beda ya. Nah, kalau ini saat masih ini pendaftaran partai politik. Partai politik ini akan yang lolos menjadi peserta pemilu yang berhak mencalonkan calon anggota DPR. Itu di DPR RI, DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten. Kalau untuk pendaftaran capresnya sendiri, udah ada ketentuan tanggalnya kapan? Nanti kalau partai politik kan udah jelas kan? Perakiraan begitu. Nanti kalau di draftnya sudah ada. Nanti di tahun 2023 pendaftarannya. Pendaftaran 2023. Akhir ya. Karena nanti perakiraan di draft itu di bulan Oktober tahun 2023 itu kalau sesuai dengan draft itu nanti penetapan calon, baik itu calon presiden maupun calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan DPD. Ini tahapannya sekarang
pendaftaran partai politik sama verifikasi itu ya. Dulu, setelah itu nanti di 2023 nanti ada pendaftaran untuk DPD juga diantaranya, kemudian nanti juga presiden kan itu sana nanti mendekati. Ya, ini ada yang nanya lagi dari Taufik Ihsan. Pagi Pak Asin, salam sehat dan bahagia. Amin. Saya Taufik Ihsan di Petarukan mau nanya. Kan akhir-akhir ini lagi ramai soal jabatan presiden 3 periode untuk pemilu dan pemilihan 2004. Apakah benar bisa mencalonkan lagi? Ini juga lagi ramai kemarin ya, sempat ada demo, ada statement dari pejabat partai politik dan para pengamat. Ini gimana? Jadi prinsipnya bahwa kami KPU itu kan badan penyelenggara teknis, penyelenggara pemilihan umum. Maka penyelenggara teknis, penyelenggara pemilihan umum. Jadi kami menyelenggarakan. Jadi pelaksana undang-undang. Apapun yang diputuskan undang-undang, ketentuan itulah yang kami laksanakan. Kalau undang-undang saat ini memang tidak masa jabatan presiden 2 periode. Masih 2 periode di undang-undang dasar. Ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan itu kan bisa jadi ya, karena ada amandemen itu. Ada amandemen misalkan. Memungkinkan ya KPU sebatas menjalankan kita sebagai penyelenggara regulasi. Yang jelas KPU siap serius untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan juga ketentuan Undang-Undang Pemilu. Iya, kecuali mungkin kalau Pak Presiden Jokowi mau nyalon lagi sebagai wakil bisa sesuai undang-undang. Ini kan 2 periode presiden ya kan. Nanti berikutnya mau jadi wakil memungkinkan kan, karena nggak dilarang kalau presiden lagi. Harus ada perubahan undang-undang ya, benar ya. Ketentuannya seperti itu, Mas. Ketentuannya seperti itu. Ya, oke. Dan Awan Rasika, kita masih dengan tema kita tadi pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi kalau saat ini mungkin tadi ya Pak, yang sudah ada gaungnya yang mau mendaftar itu tadi, kalau nggak salah sebelum kita break tadi ada 2 partai politik yang sudah itu ya Pak, nanya-nanya ya. Jadi peserta pendaftaran politik kan tingkat pusat, tetapi otomatis masing-masing pusat juga bentuk kepengurusan tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, memang di partai politik kabupaten biasanya ada yang audiensi dengan kami KPU kabupaten dalam rangka mungkin persiapan apa yang akan disiapkan untuk menghadapi pendaftaran partai politik. Nah. Ya, dan yang jelas sudah ada 16 partai politik, baik yang dapat kursi di DPR pusat maupun tidak. Apakah nanti mau daftar lagi atau enggak terserah mereka ya kan. Yang jelas sudah 16 dan ada yang mau daftar lagi. Kalau terdaftar di Menkumham itu banyak Mas, hampir 70-an lebih itu. Partai politik yang terdaftar di Menkumham. Cuma yang terverifikasi yang daftar yang di kemarin KPU. Di KPU itu yang lolos kemarin 16 partai politik untuk pemilu 2019. Nah, ini ke depan mungkin apakah itu semuanya ini daftar semua dan sebagainya, kita tunggu nanti. Kita tunggu pada hari hanya. Pada hari hanya pendaftaran partai politik di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Oke, Pak Asin, closing statement ada yang mau disampaikan buat kawan Rasika untuk pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik ini. Ya, terima kasih Mas Jamil. Jadi yang pertama kami nyampaikan pada seluruh partai politik khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan ya, artinya untuk selalu berkomunikasi ya dengan masing-masing pimpinan pusat masing-masing apa yang harus dipersiapkan, dan juga kami KPU ya, KPU Kabupaten Pekalongan membuka layanan ya, karena slogan kami itu kan KPU melayani. Jadi kami siap melayani informasi ya, datang ke KPU selama jam kerja kita siap melayani, dari jam 8 sampai pukul 16.00 selama jam kerja, berarti Senin sampai Jumat. Nah, kemudian silakan nanya-nanya apa harus dipersiapkan partai politik, kita open semua partai politik gitu Mas. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih Pak M. Asin, penjelasannya yang luar biasa gampang dicerna dan membuat kita kawan Rasika dari tidak tahu menjadi tahu, menjadi lebih jelas lagi kalaupun sudah tahu. Karena beberapa waktu lalu kita juga jelaskan, kita kupas dan ini lebih detail lagi karena 1 jam aja nggak cukup ya. 1 jam saja. Itu lagunya siapa sih?
Itu Marakarma ya. Marakarma. Pak Besjem. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Asin, sehat selalu, lancar rezekinya, sukses. Amin, barakallah. Salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobrol Berpalikat berbicara pemilu santai lebih dekat, dan nantikan Ngobrol Berpalikat tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Tetap di Ngobrol Asik di Rasika. Teman pemilih, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila nama Anda belum terdaftar, silakan hubungi KPU Kabupaten Pekalongan. Di sini